warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Titik Taufikur Rahmah, Profesor Dr. MSI. Saya adalah penemu dari Nanogul Kosmetik di Indonesia. Saya ingin mempertegas lagi manfaat dari kosmetik yang mengandung nanogul untuk saat ini, di mana kita semua tahu kondisi saat ini kita semua terpapar virus corona atau COVID-19. Nah, bagaimana dengan kosmetik-kosmetik kita semua? Ayo kita ulas sedikit. Adalah salah satu protein yang dibutuhkan oleh kulit kita. Jadi, apabila biosintesis kolagen berjalan dengan baik, maka kulit kita akan terlihat elastis atau kenyal, ya. Dan itu akan mudah sekali untuk aplikasi bedak maupun aksesoris kosmetik yang lainnya. Jadi apabila kulit kita sehat, proliferasi sel baik, kemudian biosintesis kolagen juga baik, maka kosmetik kita akan bermanfaat sekali untuk kemudahan wajah kita. Nah, yang paling utama saat ini menghadapi COVID-19 ini adalah aktivitas nanogul sebagai penjaga imunitas atau daya tahan tubuh kita. Tadi sudah saya ulas bahwa kekuatannya adalah 10 kali vitamin E. Itu artinya ikut membacking, ikut mendukung sistem imun kita, sehingga kita lebih tahan terhadap COVID-19 ini. Jadi sekarang ini harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai menggunakan kosmetik berbahaya. Ya, sudah ada pengumuman bahwa merokok itu membahayakan, terutama saat COVID-19 ini mewabah. Dan saya mengatakan bahwa bahaya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya misalnya merkuri itu jauh lebih berbahaya daripada rokok. Mengapa? Karena rokok, terutama kita yang tidak merokok, itu hanya sesekali saja kena asap rokok. Tetapi kalau kosmetik itu melekat di wajah kita dan mengandung merkuri, maka di situ sudah pasti terbentuk radikal bebas banyak di dalam tubuh kita. Mudah sekali jaringan kita rusak. Apabila kita terpapar sedikit saja COVID-19 ini, maka mudah sekali kita akan sakit. Nah, karena itu jadi jangan coba-coba menggunakan kosmetik yang berbahaya, terutama yang mengandung merkuri, yang bikin glowing, kinclong, ya, putih sesaat. Nah, hindari itu, ya, terutama saat ini, pada saat wabah COVID-19 ini kita rasakan saat ini. Jadi gunakanlah kosmetik yang mengandung nanogul. Bagaimana kosmetik ini dihasilkan dari penelitian atau dari riset, mulai dari tahapan riset dasar, riset terapan, sampai riset pengembangan, dan formula ini masuk ke industri. Beberapa tahapan sudah dilalui, usaha-usaha untuk diaplikasikan dulu pada mencit sudah dilakukan pada preklinik, lalu uji coba secara klinik pada manusia. Sudah ada 300 lebih relawan yang ikut terlibat di dalam uji coba pada saat pembuatan formula pertama kali nanogul ini. Untuk saat ini kita perlu berkosmetik yang mengandung nanogul, itu terutama karena ada wabah COVID-19 ini. Ya, COVID-19 ini. Karena aktivitas utama dari nanogul adalah antioksidan yang memiliki 10 kali dibandingkan vitamin E, ya. Jadi 10 kali dibandingkan vitamin E, sehingga kita menggunakan kosmetik yang mengandung nanogul ini itu sama juga dengan kita sudah mengkonsumsi vitamin E, ya, vitamin E. Dan khasiatnya akan kita rasakan meskipun kita mengaplikasikannya di wajah, namun kita akan merasakan tubuh kita makin sehat karena sistem imun kita akan meningkat. Jadi nanogul itu yang pertama, dia ikut mengaktifkan glutathione. Glutathione adalah sistem imun atau antioksidan endogen yang dimiliki di tingkat sel kita. Jadi itu akan ditingkatkan fungsinya dengan keberadaan nanogul ini, sehingga tubuh kita tidak mudah sakit meskipun kita terserang berbagai macam penyakit, termasuk salah satunya adalah virus corona ini yang sedang mewabah. Selain kosmetik, saya juga sekarang ini sedang menerapkan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 ini.
Jadi saya mengaplikasikannya pada warga yang sedang berjalan, masyarakat sekitar untuk mengkonsumsi nanogul ini dalam bentuk diminum. Jadi kalau diminum untuk meningkatkan imun tubuh kita. Di dalam kosmetik pun akan berlaku seperti itu. Ya, jadi meskipun kita mengaplikasikannya di kulit, nanti akan masuk melalui peredaran darah dan nanti akan ketemu dengan organ-organ kita yang sedang membutuhkan. Ya, seperti itu. Itu pun yang saya rasakan sejak tahun 2011 yang lalu. Mulai saya melakukan sintesis, saya pun sudah uji coba pada diri saya sendiri untuk selalu mengkonsumsi, dan alhamdulillah sakit batuk, pilek ya itu hampir tidak pernah ya, hampir tidak pernah. Meskipun memang sering ya ketemu orang bersin, saya ikut bersin. Kena debu juga bersin, tetapi tidak sampai terjadi flu, tidak sampai terjadi batuk. Mengapa? Karena sistem imun sudah terbentuk ya. Glutathione di dalam tubuh sudah aktif. Begitu ada sesuatu dari luar, maka akan segera ditolak ya, seperti itu. Itulah bagaimana sistem imun kita itu bekerja. Alhamdulillah tahun yang lalu 2019 saya mengaplikasikannya pada teman-teman yang sakit lepra ya. Mereka sangat rentan. Jadi karena dalam tubuhnya sendiri sudah banyak mikroba yang menyebabkan lepra, maka apabila ada kontaminan dari luar penyebab flu, maka dia cepat flu ya, penyebab batuk maka mereka cepat batuk. Lah itu saya coba aplikasikan dan alhamdulillah mereka semua sehat-sehat ya selama perlakuan ya, kira-kira sekitar 6 bulan mereka terbebas dari sakit-sakit ringan, batuk, pilek ya, linu-linu juga hilang ya. Nah sekarang ini mulai dari tanggal 3 April yang lalu saya sudah mengaplikasikannya itu untuk masyarakat Surabaya yang saya berpikir ya semuanya sudah terpapar atau terdampak ya COVID-19 ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masyarakat sehat semua yang ikut terlibat dalam kegiatan. Setiap hari juga saya tes suhunya, mereka sehat-sehat semua. Dan alhamdulillah ada testimoni juga yang sudah mengidap penyakit atau pasien dalam pengawasan, itu alhamdulillah sudah ada yang sembuh ya, sudah ada yang sembuh. Dan itu artinya apa? Berarti memang betul meningkatkan aktivitas imun kita, sehingga seperti kita ketahui virus tidak ada obatnya, jadi yang melawan adalah daya tahan tubuh kita sendiri ya. Jadi begitu ada molekul lain masuk ya, termasuk virus, nah maka antibodi kita segera membuat bagaimana mereplika antibodi itu. Nah akhirnya bisa melawan penyakit atau COVID-19 ini. Seperti itu proses pemulihannya dari dalam tubuh sendiri. Jadi tidak ada obatnya, dari dalam tubuh sendiri. Ini secepatnya saya sudah mencoba menghubungi dunia medis ya, yang terkonek dengan dunia medis ya, terutama saya memiliki grup profesor ya, jadi Asosiasi Profesor Indonesia atau API, yaitu pun saya selalu share bagaimana hasil-hasil yang sudah saya capai selama ini, dan alhamdulillah tanggapannya positif, dan sekarang tinggal masuk ke area medis. Jadi rumah sakit yang ditunjuk untuk melayani COVID-19 ini saya akan coba untuk menghubungi. Ini saya juga sudah dalam proses menghubungi RSAL ya, untuk menawarkan terutama untuk yang ada di garda depan, yaitu para tenaga medis, mulai dari dokter, perawat ya, kemudian para medis yang lain yang mungkin dengan instrumen dan sebagainya. Itu saya harapkan segera mengkonsumsi nanogul nanosilver ini, karena sudah terbukti bahwa pasien yang COVID-19 juga sudah ada yang sembuh. Kemudian masyarakat, warga di sekitar rumah saya satu hari kira-kira 150 sampai 200-an orang minum nanogul setiap hari mulai dari tanggal 3 April itu. Dan insya Allah mereka sehat-sehat semua, dan beberapa juga testimoni tadinya pilek-pilek ringan, batuk ringan sudah sembuh, panas sedikit sudah sembuh, linu sudah sembuh ya. Sekarang mereka giat, aktif ya, tidak harus di rumah terus ya, harus berjemur juga di luar. Nah saat itulah mereka minum nanogul dan nanosilver. Alhamdulillah sampai sekarang mereka sehat-sehat semua ya. Yang mengikuti kegiatan saya belum ada yang sakit mulai dari tanggal 3 April. Adapun paparan COVID-19
insya Allah hampir setiap hari ada di mana-mana. Dan itulah saya mengharapkan untuk tidak terjebak pada kosmetik yang mengandung merkuri, karena itu akan sangat berbahaya pada saat-saat wabah seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya merkuri di dalam tubuh menjadi radikal. Radikal itu sangat-sangat potensial merusak jaringan. Virus datang juga merusak jaringan. Jangan sampai mereka bersinergis di dalam tubuh kita dan mudah sekali menimbulkan kita sakit dan menuju ke arah parah, ya. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Beberapa ahli sudah mengkhawatirkan bahwa rokok, asap rokok itu juga bisa menjadi media virus masuk ke dalam tubuh kita. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa berkosmetik mengandung bahan berbahaya itu jauh lebih membahayakan daripada merokok atau menghisap bau rokok. Karena itu langsung menempel di wajah kita, masuk dan merusak jaringan tubuh kita. Nanti berkombinasi dengan COVID-19 itu jangan sampai terjadi. Karena nanti mereka bersinergis lalu banyak menghancurkan jaringan-jaringan tubuh kita, ya, organ-organ vital kita, ya. Karena itu jangan sampai menggunakan kosmetik berbahaya, mengandung merkuri, mengandung hidrokinon yang tinggi. Nah, itu semua di dalam tubuh akan menjadi radikal dan merusak jaringan kita. Untuk 3 tahun ke depan ini saya sudah mengaplikasikannya ke obat. Jadi untuk 2 tahun yang kemarin 2017-18 itu ke kosmetik, dan alhamdulillah menghasilkan kosmetik yang menyehatkan kulit wajah kita. Karena dari hasil itulah maka saya kembangkan menuju ke obat. Di antaranya tadi proliferasi sel. Oh, itu sangat berhubungan dengan bagaimana penutupan luka, ya. Yang kita semua butuh itu. Dan bagaimana biosintesis kolagen itu juga sangat berpengaruh atau berperan penting di dalam pemulihan atau penyembuhan orang sakit. Nah, akhirnya itu saya aplikasikan ke obat, ya. Jadi kita analogkan dan kita berpikir secara ilmiahnya, apabila bisa meredam radikal bebas itu juga akan bisa digunakan untuk obat-obat terutama penyakit-penyakit degeneratif, ya, diantaranya diabetes, ya, lalu kanker, ya, itu semua bisa dipulihkan secara bertahap dengan nanogold dan nanosilver ini. Misalnya kerusakan oleh kanker, nah itu butuh jaringan-jaringan yang harus tumbuh, butuh kolagen-kolagen yang harus ada di sana untuk menutup kembali luka-luka dari jaringan. Nah, itu sangat relevan penggunaan nanogold ini tidak hanya untuk kosmetik tapi untuk obat. Untuk yang masyarakat penderita lepra tadi juga sudah tertutup luka-lukanya, mengering dan sebagainya. Dan mereka tidak sering mengalami amputasi, ya. Jadi dengan minum nanogold nanosilver, masyarakat lepra tersebut tidak harus sering mengalami amputasi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, ya, apabila ada kerusakan jaringan lalu ditetapkan untuk diamputasi. Nah, karena sudah ada pemulihan dari dalam, maka amputasi itu bisa sedemikian rupa dicegah untuk dilakukan, ya, seperti itu. Kalau penelitian saya selalu melibatkan mahasiswa, ya. Jadi 1 tahun penelitian itu bisa 3-4 mahasiswa terlibat di dalam penelitian ini. Jadi secara otomatis ini sudah sama dengan kita menurunkan ilmu ini pada mahasiswa, dan pada akhirnya mereka juga akan bisa membuat produk-produk nanomaterial seperti ini. Dan ini sangat mungkin diaplikasikan pada produk-produk suplemen, kemudian juga produk obat, produk kosmetik. Jadi mereka sudah ikut membantu saya penelitian, lalu mereka juga menghasilkan data-data akademisi digunakan untuk menyusun skripsi, dan tentu saja untuk lifestyle-nya mereka juga nanti akan berpikir bahwa oh, nanomaterial ini sudah harus difungsikan mulai saat ini, ya. Terutama untuk menghadapi sesuatu yang ganas, butuh cepat, butuh kuat. Nah, ini nanomaterial sudah pada saatnya diterapkan. Karena bagaimanapun juga definisi dari nanomaterial sendiri itu memiliki aktivitas puluhan bahkan ratusan kali material dasarnya. Dan itu semua kita tahu. Mengapa kok demikian? Secara geometri
Ya, secara geometri molekul-molekul nanomaterial ini ada pada area yang bisa bertemu dengan substrat makin luas ya. Karena mereka memiliki luas permukaan yang jauh lebih besar dibandingkan material padatan ya, seperti itu. Sehingga aktivitas mereka ya bisa puluhan sampai ratusan kali material dasarnya itu. Dan ini semua mahasiswa sudah tahu. Dan insya Allah masyarakat luas juga sudah tahu bahwa aktivitas nanomaterial ini jauh lebih besar dibandingkan material awalnya. Dan ini sudah saatnya untuk diterapkan. Ya, sudah saatnya untuk diterapkan. Mengapa? Ya, terutama tadi untuk menghadapi serangan wabah COVID-19 ini, nah, perlu nanomaterial ya. Herbal gabung dengan nanomaterial. Ayo ya, itu semua akan mempercepat. Ya, nanomaterial ini juga bersifat drug delivery atau penghantar obat ya. Jadi drug delivery itu akan meningkatkan serapan obat sehingga dengan konsentrasi yang lebih kecil aktivitasnya akan jauh lebih besar ya. Ini yang sekarang sedang dikejar oleh kita semua ya. Jadi ilmuwan, peneliti dari dalam negeri maupun mancanegara sekarang sudah banyak mengembangkan nanomaterial ini terkait dengan proses penyerapan yang semakin maksimal ya. Jadi obat yang tadinya kurang berkhasiat ya digabung dengan nanomaterial ini ya, dengan drug delivery nanomaterial ini maka akan terserap ke reseptor dengan konsentrasi yang jauh lebih besar. Dan akibatnya apa? Ya penyakit, kemudian situs-situs reseptor dari virus itu akan segera diserang oleh obat ini dan segera pulih. Jadi yang sakit segera sembuh. Kalau COVID-19 ini kan tergolong virus RNA. Nah, pada saat dia mau menduplikat, ya kita tidak bisa bilang berkembang biak karena sulit. Virus ini dianggap apa ya? Makhluk hewan atau tumbuhan, ya. Makhluk atau bukan, nah ya seperti itu. Sehingga kita menyebutnya adalah mereka melakukan replika. Jadi untuk memperbanyak virus-virus itu dengan cara mereplika dari RNA maupun DNA-nya. Nah, proses ini dengan kehadiran nanosilver itu dirusak, ya, dirusak sehingga tidak terbentuk. Otomatis tidak akan menghasilkan generasi-generasi virus berikutnya. Ya, jadi induknya sudah dirusak sistem replika DNA maupun RNA-nya. Dengan demikian, kalau virus tidak berkembang, berarti sudah mati di dalam tubuh kita dan tidak akan menularkan COVID-19 ini. Jadi itu adalah salah satu proses atau interaksi antara nanosilver dengan virus ya. Jadi dia merusak pada saat mau mereplika maka dirusak ya, proses replika DNA maupun RNA. Kebetulan kalau COVID-19 ini virus dengan jenis RNA ya, maka RNA itu yang dirusak sehingga tidak sempat berkembang biak, tidak sempat mereplika diri dan matilah di dalam tubuh kita dan segera akan disekresikan keluar. Dan ini juga sedang saya usulkan untuk perubahan sedikit ya. Jadi saya punya penelitian yang oleh Dikti untuk dirubah sedikit begitu ya. Ini mau saya buat suplemen. Kan ada peneliti yang sudah menemukan bahwa di dalam kelor itu material lengkap ya, jambu biji itu juga lengkap antioksidan untuk menyerang virus. Tapi bagaimana itu bisa terserap? Itu ada proses. Ya, proses mau masuk sel itu harus melalui yang namanya lipoprotein. Ya, ada lapisan lipid, ada lapisan protein. Lipid itu non polar, protein itu sedikit polar. Ya. Dengan demikian apa yang mau masuk ke bagian yang non polar, kalau senyawanya ini adalah polar maka sulit. Nah, disinilah peran dari nanomaterial itu akan ikut membawa sebagai drug delivery dari material-material aktif ini untuk masuk dan berfungsi di dalam sel untuk ikut mempertahankan atau menjaga imunitas dari tingkat sel. Jadi disinilah saya mulai menggabung antara ekstrak kelor dengan nanomaterial yaitu nanogold dan juga nanosilver. Nah, kita bisa membayangkan nanogold dan nanosilver sudah terbukti ampuh untuk COVID-19. Nah, sedangkan kelornya sendiri nanti akan menutrisi. Nah,
sehingga tubuh tidak hanya siap menghadapi COVID-19 tapi juga siap dengan energi penuh ya. Dengan energi penuh artinya nutrisinya juga penuh ya. Nah, untuk menghadapi COVID-19 ini sehingga kita akan menjadi lebih strong, lebih kuat ya, seperti itu. Jadi saya kemarin juga sudah membaca beberapa penelitian teman-teman dari IPB ya, untuk COVID-19 ini, yaitu jambu biji, ada juga tanaman kelor, lalu ada dari Prof Nidom itu kurkumin ya, kurkumin dari kunyit, jahe-jahean dan temu-temuan ya, yang selama ini sudah kita gunakan untuk obat-obat herbal ya, untuk jamu ya, untuk jamu. Nah, itu semua digabung dengan nanomaterial ini maka akan terbawa ke reseptor ya, ke reseptor, sehingga nanti semakin kuat dia untuk menahan baik COVID-19 maupun untuk menutrisi tubuh kita ya, seperti itu. Jadi saya juga berusaha menggabungkan hasil penelitian yang sudah terbukti ya. Jadi tanaman kelor sudah terbukti, kurkumin juga sudah terbukti, jambu biji juga sudah terbukti. Semua ikut mencegah datangnya penyakit ke tubuh kita karena mereka semua mengandung banyak vitamin ya, lalu mengandung juga beberapa senyawa metabolit sekunder. Nah, ini senyawa metabolit sekunder itu dihasilkan oleh tanaman untuk menjaga dirinya dari serangan penyakit. Lah, itu kita gunakan. Apa itu senyawa metabolit sekunder? Ada flavonoid, ada polifenol ya, itu semua kita ambil dari rimpang-rimpangan tadi ya, juga dari jambu biji ya. Nah, itu semua digabung dengan nanomaterial ya. Ke depan insya Allah Indonesia harus menjadi penghasil obat COVID-19 ini yang semakin kuat.